Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama yang paling hina. Matius 25 ayat 40 bilang gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam perikop penghakiman terakhir, kita harusnya belajar bahwa apa kesudahan dari semuanya ini. Yesus memberikan kisi-kisi bahwa pada hari penghakiman terakhir, all things yang paling matter adalah tentang bagaimana kita hidup dalam kasih. Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina dalam hidup kita? Orang-orang yang kita pandang tidak sederajat kah? Orang-orang yang kita pandang rendah kah? Orang-orang miskin yang mungkin kotor dan menjijikan bagi kita kah? Siapa yang paling hina bagi Anda? Orang-orang yang Anda benci kah? Orang-orang yang pernah berbuat jahat, melukai hidupmu? Siapa yang paling hina bagi kamu? Karena apa saja yang kita lakukan terhadap orang yang paling hina, kata Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan. Ampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena sebagaimana kita telah diampuni, ampuni juga kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bukankah kita ingin diampuni? Saya nggak tahu dengan Anda. Kalau saya, dosanya banyak. Dan saya sangat butuh diampuni sama Tuhan. Kalau kita ingin diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 15 bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita sadar dosa kita banyak aja diampuni sama Tuhan, masakan kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Kita harusnya bisa menunjukkan kemurahan untuk orang lain karena kita menyadari kita sendiri telah beroleh kemurahan. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan diampuni oleh Allah, dan sudah seharusnya kita juga belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita. Saya tahu waktu kita disakiti, nggak mudah untuk mengampuni. Tapi kalau kita sadar bahwa semua orang bisa bikin salah, bahwa kita nggak ada di sepatu mereka. Mereka punya alasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan, terlepas dari benar atau salah. Kalau Tuhan saja bisa ngampuni kita dengan dosa kita yang banyak, kenapa kita nggak bisa ngampunin orang lain yang bersalah sama kita? Dalam Lukas 7, ketika seorang perempuan yang berdosa membawa buli-buli pualam dan menyirami kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengusapnya dengan rambutnya. Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita udah banyak bikin salah, harus yang kita lakukan adalah kita harus banyak berbuat kasih. Karena ternyata Yesus berkata, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perbuatan kasih menghapus dosa. Perbuatan kasih kita kepada sesama membuat hati Tuhan juga tersentuh dan mengampuni dosa kita. Justru orang yang banyak berbuat dosa harus banyak berbuat kasih. Kita mengerti bahwa yang jadi penilaian Tuhan dalam hidup kita adalah bukan seberapa banyak rumah kita, seberapa banyak aset kita hidup di dunia ini, seberapa tinggi pangkat kita, seberapa terkenal kita di bumi ini, seberapa besar jemaat kita. Bukan itu. Ternyata yang menjadi ukuran Tuhan dalam menilai hidup kita adalah sejauh mana kita hidup dalam kasih. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.